akhadtu biha wajhi. Dikatakan dari Sayyidina Yazid bin Aswad, ketika Yazid bin Aswad melaksanakan sholat subuh bersamaan dengan Nabi, kemudian sholat subuhnya itu selesai, para sahabat yang ada di belakangnya itu langsung bersalaman dengan Nabi. Langsung bersalaman dengan Nabi, ya'khudzu nabiyatihi yamsahu nabiha wujuhahum. Setelah bersalaman itu kemudian seperti ini. Seperti itu. Lah kemudian sahabat Yazid bin Aswad itu fa'akhadtu biyadihi famasahtu biha wajhi. Kemudian sahabat Yazid bin Aswad itu mengikuti terhadap sahabat yang melaksanakan salaman kepada Kanjeng Nabi itu tadi. Mengikuti salaman itu tadi. Kemudian Kanjeng Nabi juga bersalaman dengan Yazid bin Aswad itu tadi. Nah, dengan rekomendasi hadis ini bisa disimpulkan bahwa bersalaman Allahu Rabbi wal Islam dini wa Muhammadan Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Yoga dan bersama guru saya Mas Abdullah di channel Ngobrol Fikih. Di video kali ini kita akan membahas perihal yang agak kontroversi nih, Mas. Kontroversi. Ya masih banyak perdebatan lah. Perdebatan. Oke, sebelum kita lanjutkan, mohon dukungannya untuk channel kami dengan cara like, komen, dan subscribe di bawah ini. Baik, Mas Abdullah. Gimana Mas? Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Suaranya agak bindeng, agak pilek lagi. Ini ada pertanyaan Mas. Ya mungkin sedikit ada perbedaan ya. Ada perbedaan pendapat, beberapa perbedaan pendapat, yaitu terkait salaman setelah sholat. Oke. Ya itu kan ini kita nggak mempermasalahkan golongan ya. Ini kita hanya mempertanyakan apakah ada dasarnya atau tidak, seperti itu ya Mas. Jadi apakah salaman setelah sholat itu boleh dan apakah ada dasarnya atau memang tidak boleh? Karena ada beberapa ulama yang berpendapat bahwa salaman setelah sholat itu nggak ada tuntunannya. Ya, seperti itu. Monggo. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini ada pertanyaan yang sangat bagus sekali dari pemirsa semuanya, yaitu terkait hubungannya dengan permasalahan melaksanakan salaman ketika setelah sholat. Itu ya. Betul. Untuk sebelum pada titik poin pembahasan itu perlu digarisbawahi dulu. Jadi kita akan mengurai dari pertama dulu terkait hubungannya hukum salaman secara umum dulu. Hukum salaman secara umum itu diambilkan dari rekomendasi hadis. Ini saya bacakan, sudah saya simpan di dalam HP. Dikatakan di sini, ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasofahani illa ghufira lahuma qabla ayatafarraqa. Tidak ada dua orang muslim yang bertemu lalu berjabat tangan, melainkan pasti diampuni terhadap dosa-dosanya. Rekomendasi ini diambilkan dari hadis riwayat Imam Tirmidzi, yaitu nomor 2804. Secara umum, kalau melihat rekomendasi dari hadis ini, bersalaman dimanapun tempat itu hukumnya adalah sunnah. Ini umumnya ini ya, ini umum. Jadi ketika kita itu bertemu siapapun, kalau kita itu ingin bersalaman, maka di situ disunahkan. Yang jelas di situ adalah semahram ya. Jadi jangan kita itu bersalaman dengan orang-orang yang sekiranya bukan mahram kita. Maksud saya seperti itu. Itu dasar daripada salam itu secara umum. Ya, lebih eksklusifnya ada pertanyaan bagaimana ketika seseorang itu melaksanakan salam akan tetapi dilaksanakan setelah melaksanakan sholat. Pertanyaannya boleh atau tidak? Kan seperti itu ya, boleh ataupun tidak. Untuk menjawab itu akan saya uraikan terhadap hadis yang selanjutnya. Ini hadis riwayatnya Imam Bukhari, hadis nomor 3360. Dikatakan di sini, an Sayyidina Yazid bin Aswad radhiyallahu anhu annahu shalla as-subha ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam.
Waqala summa saron nas ya'khuduna biyadihi yamsahuna biha wujuhahum fa akhadtu biyadihi famasahattu biha wajhi. Dikatakan dari Sayyidina Yazid bin Aswad, ketika Yazid bin Aswad melaksanakan sholat subuh bersamaan dengan Nabi, kemudian sholat subuhnya itu selesai, para sahabat yang ada di belakangnya itu langsung bersalaman dengan Nabi. Langsung bersalaman dengan Nabi, ya'khuduna biyadihi yamsahuna biha wujuhahum. Setelah bersalaman itu kemudian seperti ini. Seperti itu. Lah kemudian sahabat Yazid bin Aswad itu fa'akhadtu biyadihi famasahtu biha wajhi. Kemudian sahabat Yazid bin Aswad itu mengikuti terhadap sahabat yang melaksanakan salaman kepada Kanjeng Nabi itu tadi. Mengikuti salaman itu tadi. Kemudian Kanjeng Nabi juga bersalaman dengan Yazid bin Aswad itu tadi. Nah, dengan rekomendasi hadis ini bisa disimpulkan bahwa bersalaman setelah sholat itu boleh. Kenyataan Kanjeng Nabi sendiri setelah sholat di situ bersalaman, sahabat itu bersalaman dengan Kanjeng Nabi juga tidak melarang. Kanjeng Nabi juga tidak melarang. Dengan kata lain, dengan merekomendasikan hadis ini, berarti bersalaman setelah sholat itu adalah boleh mengikuti hadis yang sudah saya bacakan itu tadi. Nah itu. Jadi secara tidak langsung kita juga tidak boleh menjustifikasi orang-orang yang setelah sholat melaksanakan salam tidak boleh. Kenyataan juga ada rekomendasi yang mendasari seperti itu. Bisa dipahami nih ya? Nah itu. Jadi secara eksklusifnya boleh. Apalagi secara umum di situ sunnah. Yang seperti kalau ulama-ulama para kiai itu mengatakan yang tidak boleh itu setelah sholat adalah jotosan. Jotosan itu tidak boleh ya. Nah, gini Mas, logika kita berpikir orang itu bersalaman itu berarti menandakan kalau dia itu tidak ada ikatan sama sekali. Dengan kata lain, dia itu tidak ada rasa yang di situ menghalangi. Rukun lah bahasanya. Orang itu ketika tidak rukun, diajak salaman juga tidak mau. Tidak ada kebencian ya. Tidak ada kebencian di antara satu dengan yang lain. Dengan kata lain, ketika setelah sholat itu bersalaman menandakan bahwa satu dengan yang lain itu tidak ada kebencian, maka disambung dengan salaman itu tadi. Bahkan kalau orang Jawa itu sampai digini-ginikan ya, dia menandakan kalau dia itu nek coro kekancan plek ya. Sangat akrab sekali. Kalau bahasanya plek itu tadi konco plek lah. Nah, seperti itu. Maka itu sebenarnya juga dianjurkan dan tidak ada masalah lah. Diperbolehkan. Seperti itu. Jadi bagi kita harus berpikir lebih umum. Kalau orang berpandangan kok dia tidak salaman, ya monggo itu hanya orang yang tidak mau bersalaman. Tapi kita juga tidak boleh menjustifikasi orang yang di situ bersalaman tidak berdasar, sebab di sini juga ada dasarnya. Kenyataan di situ juga boleh. Kalau Kanjeng Nabi itu tidak memperbolehkan, otomatis Kanjeng Nabi juga tidak melayani sahabat bersalaman. Langsung enggak boleh ini, langsung begitu. Kanjeng Nabi itu hak. Kalau B. Kalau memang di situ kok batil, enggak boleh. Kanjeng Nabi juga bilang tidak boleh. Kalau Kanjeng Nabi itu seperti halnya kok boleh, maka di situ menjadi area percontohan bagi kita semuanya. Kenyataan Kanjeng Nabi setelah sholat juga disalami sahabat dan sahabat pun juga tidak dilarang oleh Kanjeng Nabi. Bisa dipahami itu ya itu. Teman-teman, jadi intinya bersalaman setelah sholat itu boleh dan ada dasarnya ya. Menurut hadis riwayat Bukhari Muslim, Imam Bukhari itu tadi. Itu. Di hadis ini tadi diceritakan bahwa sahabat itu setelah sholat pernah ya, ini bukan tidak selalu ya Mas, tidak selalu. Pernah setelah sholat itu salaman dengan sahabat lain dan kemudian berebut untuk salaman dengan Kanjeng Nabi, dan Nabi juga tidak keberatan ya, menyalami semuanya ya Mas. Juga disalami. Jadi ini sudah sangat jelas sekali bahwa Nabi tidak melarang seperti itu. Mungkin cukup Mas, ini sudah menjawab saya kira pertanyaan dari teman-teman. Teman-teman, mungkin cukup untuk video kali ini dan mohon maaf agak pendek ya, karena memang jawabannya pendek ya. Jawabannya juga pendek. Mungkin jika ada pertanyaan lagi dari teman-teman silakan bisa tanyakan ke kolom komentar, dan insya Allah atau bisa DM saya juga bisa, karena salah satu pertanyaan ini tadi masuk ke
DM saya Mas ini ya. Oke. Silakan bisa tanyakan bisa kolom komentar atau DM saya. Insya Allah akan kita bahas di video-video selanjutnya. Jika memang belum kita bahas di video selanjutnya, akan kita bahas di video yang akan datang lagi, karena ini sudah ada antrian pertanyaan ini, antrian pembahasan Satu-satu ya. Iya. Jangan lupa juga untuk like video ini, jangan lupa untuk subscribe juga dan share ke keluarga, saudara dan teman-teman kalian. Mungkin cukup Mas. Terima kasih untuk waktunya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله ربي والإسلام ديني ومحمدا